Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Noval dengan NIM akhir 082. Saya Nakisha Zausakfila dengan NIM akhir 138. Nama saya Muhammad Arif Fata dengan NIM akhir 134. Nama saya Yunita Dia Priliana dengan NIM akhir 070. Nama saya Muhammad Lutfi Hamim dengan NIM akhir 135. Kami dari kelompok 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Hartana Iswandi Putra, dengan mata kuliah Ekonomi Moneter. Kali ini kita akan mereview jurnal dengan tema Selera resiko dan saluran pengambilan kebijakan moneter. Pendahuluan. Jurnal ini membahas hubungan antara kebijakan moneter dan selera risiko di pasar keuangan. Penulis Michael D. Barr, Ben S. Bernanke, dan Eric Milstein meneliti bagaimana perubahan dalam kebijakan moneter dapat mempengaruhi pengambilan risiko oleh pelaku pasar serta implikasinya terhadap ekonomi makro. Dengan menggunakan data empiris dan analisis mendalam, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran pengambilan risiko. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari. Yang kedua, kebijakan moneter dan selera risiko. Pertama, pengaruh kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang lebih longgar cenderung meningkatkan selera risiko di pasar keuangan. Ketika suku bunga diturunkan, biaya pinjaman menjadi lebih murah, mendorong individu dan perusahaan untuk mengambil lebih banyak risiko dalam investasi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang ketat seperti peningkatan suku bunga dapat menurunkan selera risiko karena biaya pinjaman yang lebih tinggi dapat menghambat investasi dan konsumsi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, metodologi penelitian. Menggunakan metode studi peristiwa untuk menganalisis dampak kejutan kebijakan moneter terhadap pasar keuangan. Dengan memanfaatkan data frekuensi tinggi, mereka dapat mengidentifikasi perubahan dalam selera, resiko, dan respon pasar terhadap pengumuman kebijakan. Penelitian ini juga mempertimbangkan berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi hasil, seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan fiskal. Yang keempat, ada temuan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter memiliki efek yang signifikan dan persisten terhadap selera risiko. Pengetahuan kebijakan moneter yang tidak terduga dapat menyebabkan penurunan harga aset, peningkatan volatilitas, dan memperlebar spread kredit. Temuan ini menunjukkan bahwa investor cenderung mengurangi ekspor mereka terhadap aset berisiko ketika kebijakan moneter menjadi lebih ketat. Selain itu, perubahan dalam selera risiko seringkali bersifat asimetris, di mana penurunan selera risiko lebih tajam dibandingkan dengan peningkatan. Baik, yang selanjutnya yang kelima yaitu implikasi untuk kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan yang responsif atau pembuat kebijakan mempertimbangkan dampak jangka pendek dari kebijakan moneter terhadap selera risiko dan pasar keuangan. Kebijakan yang responsif terhadap perubahan kondisi pasar dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada ekonomi real. Misalnya, jika ada tanda-tanda penurunan selera pada risiko, pembuat kebijakan mungkin perlu mempertimbangkan untuk melonggarkan kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan. Yang kedua yaitu analisis biaya manfaat. Pentingnya melakukan analisis yang lebih mendalam terkait dengan kebijakan moneter ini dan stabilitas keuangan. Saat ini masih banyak yang belum diketahui tentang hubungan kuantitatif antara kebijakan moneter, selera risiko, dan stabilitas keuangan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana kebijakan moneter dapat dirancang untuk mencapai tujuan stabilitas keuangan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. 6 dan yang terakhir yaitu kesimpulan, saluran pengambilan risiko memainkan peran penting dalam transmisi kebijakan moneter ke ekonomi real. Kebijakan yang lebih ketat tidak hanya mempengaruhi pasar keuangan, tetapi juga dapat berdampak pada keputusan investasi dan konsumsi di sektor real. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik tentang saluran ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai tujuan ekonomi. Demikianlah hasil review jurnal dari kelompok kami yang berjudul Selera Risiko dan Saluran Pengambilan Risiko Kebijakan Moneter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.